Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Fitri Malik, perwakilan dari kelompok 14, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Computer Cyber Organization website. Yang dimana kelompok kami beranggotakan Muhammad Farhan Al-Abror, Nasira, Rani Meliana Putri, dan saya sendiri Riani Fitri Malik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aplikasi yang kami buat. Kami membuat aplikasi web profil Computer Cyber Study Club yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk melakukan pendaftaran calon anggota baru serta memudahkan penyebaran informasi kepada khalayak umum atas kegiatan yang telah dilakukan. Pembahasan kedua, masalah yang kami angkat dan solusi yang kami berikan adalah permasalahan yang kami angkat. Yang pertama, kurangnya penyebaran informasi terkait kegiatan yang diadakan Computer Cyber Study Club. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mahasiswa terkait Computer Cyber Study Club. Yang ketiga, sulitnya pendataan anggota baru yang ingin mendaftar di Computer Cyber Study Club. Solusi yang kami berikan, membuat halaman web profile yang menyediakan informasi tentang Computer Cyber Study Club dan menyediakan fitur pendaftaran anggota. Pembahasan yang ketiga mengenai fitur dan target user. Terdapat 4 fitur yang kami sediakan. Yang pertama fitur profile, kedua fitur registrasi, yang ketiga fitur activity, dan yang keempat fitur news. Yang dimana profile itu informasi umum tentang organisasi. Lalu fitur registrasi, tempat untuk pendaftaran anggota baru. Yang ketiga itu ada fitur activity, yang dimana fitur tersebut untuk dokumentasi kegiatan tersebut. Dan yang terakhir fitur news, yaitu fitur ini mengenai berita terbaru tentang organisasi tersebut. Dan user target kami adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Business Flow and User Flow. Business Flow adalah proses di mana tugas-tugas dalam bisnis berlangsung. Ini adalah langkah-langkah dalam proses bisnis dari awal sampai akhir memastikan tujuan dan sasaran perusahaan terpenuhi. Business Flow berita. Start. User mengakses halaman homepage. Setelah itu, user mengakses halaman berita. Dan selesai. Business Flow profil. Start. User mengakses homepage. Setelah itu, user mengakses halaman profil. Setelah itu, selesai. Business Flow open recruitment. Start. User mengakses homepage. Setelah itu, user mengakses halaman pendaftaran. Setelah itu, data terisi dengan benar. Jika data tidak terisi dengan benar, maka user kembali mengakses ke halaman pendaftaran. Setelah terisi dengan benar, user akan mengakses halaman berhasil daftar dan selesai. Business Flow hubungi kami. Start. User mengakses homepage. Setelah itu, user mengakses halaman hubungi kami. Setelah itu, data akan terisi dengan benar. Jika data tidak terisi dengan benar, maka akan kembali ke halaman hubungi kami. Setelah itu, data akan terisi dengan benar dan selesai. Selanjutnya adalah user flow. User flow adalah langkah-langkah yang divisualisasikan dan dapat diikuti pengguna aplikasi untuk menyelesaikan suatu tugas. User flow yang pertama yaitu berita. User membuka website. User memilih fitur berita pada navbar. User masuk ke halaman list berita. User masuk ke halaman detail berita. User mengisi form komentar. User mengklik tombol submit. Komentar terkirim. Atau user membuka website. User mengklik berita yang diinginkan. User masuk ke halaman detail berita. User mengisi form komentar. User mengklik tombol submit. Lalu komentar terkirim. User flow profile. User membuka website. User mengklik fitur profile pada navbar. User masuk ke halaman profile. Atau user membuka website. User mengklik tombol selengkapnya. User masuk ke halaman profile.
User flow open recruitment. User membuka website. User memilih fitur open recruitment pada navbar. User mengisi form pendaftaran. User mengklik submit. User masuk ke halaman pendaftaran berhasil. Atau user membuka website. User mengklik tombol daftar sekarang. User mengisi form pendaftaran. User mengklik submit. User masuk ke halaman pendaftaran berhasil. User flow berikutnya adalah hubungi kami yang dimulai dari user membuka website, user mengklik fitur kontak pada navbar, user masuk ke halaman kontak, user mengisi form pengaduan, dan user mengklik submit. Yang selanjutnya yaitu wireframe. Yang pertama adalah wireframe beranda, lalu profile, lalu kontak kami, lalu pesan terkirim, lalu wireframe kegiatan, detail kegiatan, lalu wireframe form pendaftaran open recruitment, lalu wireframe pendaftaran berhasil, lalu wireframe daftar berita, lalu wireframe detail berita. Adapun timeline kami yaitu mulai dari ideation yang mencakup user flow dan business flow, lalu wireframe, front end, dan logic. Timeline pekerjaan ini dimulai dari tahap ideation yaitu membuat ide, user flow, dan business flow pada tanggal 14 Oktober, lalu dilanjutkan dengan tahap desain yaitu membuat wireframe dari tanggal 16 sampai 17 Oktober, lalu dilanjutkan tahap front end yaitu membuat tampilan halaman yang dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Oktober, lalu dilanjutkan dengan tahap logic yaitu membuat logic dari web yang dimulai dari tanggal 21 sampai 23 Oktober, dan yang terakhir adalah tahap finishing yaitu tahap menyempurnakan website pada tanggal 24 sampai 28 Oktober. Selanjutnya akan masuk ke tahap demo dari program yang sudah kami buat. Pertama-tama yang pengguna harus lakukan adalah masuk ke link website dari Komputer Cyber Study Club. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman utama dari web profile Komputer Cyber Study Club yang berisi deskripsi singkat dari Komputer Cyber Study Club, kegiatan yang dilakukan Komputer Cyber Study Club, berita terkini, dan juga tombol untuk bergabung dengan Komputer Cyber Study Club. Selanjutnya, jika pengguna ingin melihat berita yang berkaitan dengan Komputer Cyber Study Club, pengguna bisa melalui tombol yang ada di berita terkini, yaitu tombol selengkapnya, berita lainnya, ataupun melalui navigation bar. Pada berita lainnya dan navigation bar akan menampilkan list-list berita yang ada di Komputer Cyber Study Club. Selanjutnya, pengguna dapat membaca berita tersebut dan juga dapat mengomentarinya. Lalu mengklik tombol kirim, dan komentar akan terkirim. Selanjutnya, jika pengguna ingin melihat profil selengkapnya dari Komputer Cyber Study Club, pengguna bisa melalui tombol selengkapnya yang ada di sini, maupun melalui tombol profil yang ada di navigation bar. Di sini pengguna akan diarahkan ke halaman profil dari Komputer Cyber Study Club yang berisi deskripsi, visi misi, dan juga divisi dari Komputer Cyber Study Club. Selanjutnya, jika pengguna ingin melihat kegiatan yang dilakukan oleh Komputer Cyber Study Club, pengguna bisa melalui tombol yang ada di kegiatan kami. Di sini pengguna dapat memilih kegiatan yang ingin dibaca. Selanjutnya, pengguna dapat melihat dan membaca tentang kegiatan tersebut dan juga dapat mengomentari kegiatan yang dipecah. Lalu mengklik tombol kirim,
dan komentar akan terkirim. Selanjutnya, jika pengguna ingin menghubungi pihak Komputer Cyber Study Club, pengguna dapat memilih tombol kontak yang ada di navigation bar. Lalu pengguna dapat melihat form yang ada di dalamnya, yaitu form yang berisikan email dan juga pesan yang ingin disampaikan. Pengguna hanya perlu mengisinya. Lalu pengguna dapat mengklik tombol submit, maka pesan akan terkirim. Lalu jika pengguna melakukan kesalahan dalam mengisi email seperti tidak memasukkan email dengan benar ataupun memasukkan pesan hanya sedikit, maka akan muncul peringatan yang berupa peringatan terkait email dan juga pesan yang harus diperbaiki. Jika sudah diperbaiki dan klik submit, maka akan berhasil untuk mengirim pesan. Lalu yang terakhir, jika pengguna ingin bergabung dengan Komputer Cyber Study Club, pengguna dapat melalui tombol daftar sekarang yang ada di beranda ataupun melalui Open Recruitment yang ada di navigation bar. Di sini pengguna hanya perlu mengisikan data dirinya, lalu mengisi jurusannya, dan juga mengisi angkatannya, memasukkan nomor telepon, memasukkan alamat, lalu memilih divisi yang diinginkan, lalu mengklik daftar. Di sini ada muncul peringatan silakan centang data, yang dimana data harus dicentang sebagai tanda bahwa data yang diisi sudah sebenar-benarnya. Lalu di sini ada muncul peringatan bahwa alasan ini wajib diisi. Ternyata masih belum bisa. Nah, di sini masih muncul peringatan emailnya tidak boleh menggunakan email pribadi, melainkan harus menggunakan email dari universitas. Oke, sudah semua. Selanjutnya, pengguna dapat mengklik daftar, dan pendaftaran pun berhasil. Berikut adalah tampilan dari versi mobile-nya.
Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dan demo dari kelompok 14. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.